ya nyebut asma yang sukma kang murah ing donya mangkin tembe asih ing akhirat kang pinuji datang pegat yang ganjar kawelas hayu yang ngapura wong kang dosa hanya para rasa agung natya sastra jaman uni wolung rasa sidi kara kasenengan ingkang dihin kapindhone kanikmatan rasa masgul kaping 3 kaping 3 kamurakan rasa kadatur kaping 5 adreng diri rasa ajre kaping 7 rasa ngetuni pengen ngerti kang pungkasan pengen ngerti kang pungkasan padha gunggung rasa seni Selamat berjumpa kembali pada season 35 Mocopat Padang Bulan malam hari ini. Perlu diketahui bahwa natya sastra itu adalah sebuah konsepsi mengenai tentang kebudayaan menurut Bharatamuni dari India. Ini katanya beliaunya Pak Widodo. Yang malam hari ini 8 kalenggan itu antara lain kesenangan, jadi kesukaan orang yang paling mencintai sesuatu itu menjadi poin yang pertama ingkang dihin. Kang kapindhone kenikmatan, jadi seni ini perlu dinikmati. Umpamanya Cak Takim, karena beliaunya itu mencintai dan menekuni sesuatu kesenian bandengan, akhirnya dia menemukanlah banteng sebagai
lambang daripada profesinya. Demikian juga Bu Endang, beliau hijrah dari Tulungagung misalnya, dengan kental sekali kebudayaan ketoprak siswa budoyo, lalu tari menarinya Cak Untung Muldoko almarhum semuanya. Namun beliau ini adalah menjadi beruntung karena mempunyai sanggar tari Setyo Utomo di Krakatau dan didampingi Ananda Ratri. Beliau adalah putri daripada Bobo Utomo, salah seorang narasumber muda yang getol sekali, giat sekali membangun kiat tentang petopengan. Jadi kita sebagai seorang yang mengagungkan budaya daerah pasti harus bangga dan melihat-lihat. Dan terutama adik-adik ini tadi belum bisa merasakan 8 natya sastra yang digambarkan, tetapi sudah bisa mengekspresikan beberapa keterampilan menarinya. Bayangkan, tarian topeng itu tarian yang paling sulit di dunia. Meripati ditutupi, irunge ambekane disumpeti, tidak boleh ngomong mulutnya, hanya cukup mendengar telinganya. Nah, ini ada apa dengan topeng itu? Karena apa? Pada masa-masa tahun 72 saya belajar di Ki Samud. Pak Samud itu kalau ngajari itu merem. Lalu kemudian saya praktekkan ketika saya masih di konservatori Surabaya, latihan 1 hari itu saya harus memejamkan mata dengan tak nalini meripat. Supaya apa? Saya berbiasa tidak memakai mata saya, tapi nanti dengan matanya topeng. Lalu di sana ada suatu filosofi bahwa wong joget topeng ngono kaya wong samadhi, kaya wong sholat, kaya wong dikir, seperti orang sedang berkontemplasi menghayati tokoh itu. Apa nari topeng patih, apa nari topeng rojo, apakah bapang, apakah emban, dan lain-lain. Dan saya melihat juga murid-muridnya dan generasi penerusnya, kata-kata yang dijabung, beliau ketika menari seakan-akan seperti merem. Wis orang ngerasane apa-apa, mau ngerasane ngurungokno kendang, iketannya kendang. Nah, contohnya nih Mas Maji. Mas Maji disekolahkan oleh kakeknya di Cak Wito, diberi pelajarkan untuk supaya menjadi dalang. Dipunduke gamelan bagus gitu, sak wayane. Dia lebih tertarik untuk menari. Nah, karena dia tekuni, akhirnya klononya Mas Maji baru saja pergi melawat ke Thailand. Luar biasa. Kami berikan tepuk tangan pemuda-pemuda kita yang maju ini. Dan itulah bahwa sesuatu kenikmatan sendiri yang telah diperoleh oleh orang-orang bagaimana mengagungkan rasa tari. Raos mahgul itu yang kaping 3. Jadi mempunyai suatu perasaan kemasgulan dan sebagainya itu oleh Baratamuni dianggap itu adalah salah satu ciri-ciri dari unsur kebudayaan. Lalu kemurkaan bahwa seni itu juga ngamuk barang, jadi frustasi barang apabila tidak bisa mencetuskan sebagai ekspresi, atau ketemu gendinge, atau ketemu jogete, atau ketemu aksesoris kostumnya dan sebagainya, dia sampai stres. Jadi sempat bahwa ada proses tentang depresi kejiwaan. Nah, oleh karena itu salah satu cirinya ekspresi budaya itu adalah jiwa. Kemudian
ada salah satu adreng diri. Nah, adreng diri itu keras kepala. Wis sembuh, orang bertuli di tengah pasar. Wis dia pengen menyanyi, ya wis nyanyi ya. Seperti televisinya Gulbi. Di mana-mana dia selalu tergelitik untuk menyanyi. Itu perasaan naluri yang dimiliki oleh memang bibit-bibit seni. Jadi ada teman saya, anaknya bupati atau wali kota, namanya Halilintar Latif, seangkatan sama Pak Wido sama saya. Beliau itu pamite nang bapaknya kuliah arsitektur, ternyata menggoke nang mencolok nang gone kesenian seni tari. Ya, akhirnya sekarang juga menjadi profesor tari di sana dengan teater bisunya. Nah, persoalan-persoalan kecil ini mempunyai anak sih memang harus keras kepala. Jadi seniman-seniman itu nek dibenging ya ora gelem. Karena ada di sana ada cinta, ada kenikmatan, ada kemurkaan, dan ada sedikit proses kejiwaan. Sehingga mengantarkan bahwa kita untuk mencapai sesuatu proses berkesenian itu serius dan menang. Lalu kemudian rasa ajrih, rasa wedi. Memang takut, kesenian itu takut apabila dia itu melanggar tentang idealismenya itu. Ada satu contoh, Bapak Hasyim Amir, seorang teatrawan dan sastrawan di UM Malang. Dia menyutradarai sebuah lakon, teaternya teater Selindro. Konsepnya tidak memakai lampu listrik, memakai obor. Nah, tiba-tiba main di Jakarta disediakan sebuah gedung yang megah, mewah, dan ketika memakai obor, otomatis kru daripada gedung itu tidak memperbolehkan. Saat itu pula keras kepalanya Pak Amir, timbangannya aku ekspresi saya dirubah untuk orang lain dan citra saya akan berubah. Lebih baik anak-anak sekarang juga saya ajak pulang. Contoh lagi Ki Mantep Sudarsono, beliau seorang perokok, wangel, keras kepala ya. Sutarji kalau Sumbagri juga begitu, ketika tahun 85 di Jakarta itu, nek orang mong istilahnya anak-anak itu, nek orang ngombe tidak mabuk, dia tidak bisa baca puisi. Nah, persoalan itulah bahwa kemurkaan atau kemaskulan atau memang keras kepalanya seniman itu muncul di sana. Nah, ekspresi selanjutnya yaitu rasa menggetuni, rasa wah eman menan bengi iki nek ora iso melu padang bulan aku koyo rugi, koyo getun dan sebagainya. Karena apa? Di sana bisa ketemu sama teman-teman, bisa membagi rasa demi rasa, apa kabarnya dan sebagainya. Lalu menentang arus dengan adanya pandemi, ora ono ini jenenge corona. Bagi seniman enggak ono. Yang ada itu kalah dengan karep, dengan tekad. Sehingga pada suatu puncak nanti jam 12 malam melihat lunar bulan purnama yang menerpa di bumi, yang kontribusinya terhadap air itu sangat bagus. Sok sopo wae sing gelem metu latar ngungak bulan, gegayuane bakal cepat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya ini adalah teorinya orang-orang barat, sesuatu menyatukan jagat mikrokosmos yang ada pada tubuh manusia itu dengan ekosistem alam. Nah, wong arek saiki kok metu jam 12 bengi wis ora iso abot karo HP-nya. Nah, persoalan nek biyen durung ngerti ndak apa-apa adik-adik SMA, SMP. Nah, sekarang kalau mengerti bahwa benar-benar diperkosa oleh teknologi yang namanya HP, ya diperlok nih kalau ada perlu jam 12 malam keluar latar
gelem ngudoroso nang Gusti Allah dan akan benar-benar merasakan keagungan dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa terhadap mikrokosmos ini. Dan inilah nanti yang akan dikupas oleh beliau berdua, masalah tarian Bante. Nah, apakah tarian Bante itu? Mari kita dengarkan. Yang pertama ini adalah Bapak Suryo Widominarto, bahwa dia lulus sarjana seni tari itu dulu gara-gara penelitiannya adalah topeng tadi. Kayak apa? Koreografinya bagaimana? Latar belakang filosofinya apa? Lalu kemudian ciri-ciri marginalnya apa kepada seorang penari? Lalu kekuatan apa di dalam itu? Nah, inilah yang sangat penting. Namun Pak Wido masih ada telepon dari fakultas, sehingga Bapak Suroso disuruh untuk ngudoroso. Saya yakin sing jenenge greget, sing jenenge getih, sing jenenge akar budaya tradisi itu ya mengalir teko getih. Mbah Karimun punya anak Mas Taslan, teman saya. Mas Taslan punya anak Ki Suroso dan Ki Handoyo. Beliau masih tua, masih muda, tetapi dia menyandang Ki. Karena apa? Sudah luluh setiap saat, setiap hari, setiap apa saja di dalam jantungnya, di dalam hatinya, angannya Suroso topeng. Kalau melihat sekarang segendut itu jangan dikira kalau menari itu nggak ngetar-ngetapi. Mulai kadung kalap tariane klono ya dapuan. Tapi sekarang malih dadi Potrodaya. Kadang-kadang ya nyemar. Nah, persoalan itulah. Karena apa? Joget iku duduku mrembyaing tangan amba ning jangkah, nanging ketarik kodrating slira saka dayane greget jero. Nah, kodratnya slira itu masih gagah, dulu masih kuat, masih nari ping 8 songi ya saguh. Nah, akhirnya sekarang memilih dia ke proses yang ringan-ringan dulu, malah dadi nyemar, dadi bapak magang, dan kebablasan saya dadi dagelan, malah laris yang emang. Oleh karena itu pengalaman-pengalaman beliau kita keruk malam hari ini. Dan Cak Suroso terkenal sekali dengan sesuatu yang setengahnya rodok beletengan. Jadi arek nom ora wedi, arek nom mesti akrab, dan saya yakin bahwa Cak Suroso malam hari ini akan mencerahkan kita. Monggo Cak Sur. Sugeng dalu katur dumateng para sepuh, ini sepuh, Mbah Soleh, Mbah Wido, Profesor Ludruk, Pak Marsam, Mbah Agus, Mbah Mat, Karangploso, Mas Takim, Nadi Sederek Kula sedaya, niki Mas Lali Manem. Mas Ibi, nggih. Ugi seniman saking Duren Budiana kali Pak Teguh saking Duren sedaya, kadang sedaya kang kula hormati, saderengipun ngaturaken salam rahayu. Rahayu, rahayu, salam budaya. Matur nuwun sanget dumateng Gusti ingkang sampun paring rezeki kesehatan dumateng kita sedaya, sehingga dalu menika
senoso niku wau sempat udan terus radi terang mriki dukune kathah wonten Pak Wibi, wonten bagus kalih nih loh, bagus Bima. Nah, Mas Ayong, kabeh dukun. Mungkin sampai mulai sampai udanan nggih kari ngepuki ae dukune. Nggih, mugi sedaya pinaringan seger warasan ugi saking napa niki bebendu nggih nek aran Covid-19 niki mugi ndang wangsul balik ten Wuhan negara Cina. Niku sing dugi mriku ndang balik mriki kantun seger waras. Matur nuwun sanget dumateng Mbah Soleh ugi ingkang mengku wonten ing Cafe Mesem. Matur nuwun sampun disukani wekdal sudah diberi waktu untuk bercerita. Tapi untuk malam ini saya hanya bercerita tentang awal aja untuk topeng Kedung Monggo. Jadi nanti untuk filosofi topeng dan bangteh nanti sudah ada profesornya sebelah saya. Jadi nanti biar tidak campur. Topeng bangteh itu memang dipertunjukkan topeng wilayah selatan. Wilayah selatan itu daerah Gunung Kawi, ada Pijiombo, ada Jambuwer, ada Jatigui, ada Senggreng, ada Kopral, ada Kedung Monggo salah satunya tempat saya ini. Itu pertunjukan wayang topeng dalang itu mesti diawali oleh yang namanya topeng bangteh. Di Kedung Monggo ada juga istilahnya biskalan lanang atau biskalan patih. Dulu memang kalau pertunjukan sebelum biskalan lanang itu ada biskalan putri. Yang saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar, sering sebagai acara pembukaan tari di hotel, pembukaan acara-acara kesenian yang ada di Kabupaten Malang, juga Kota Malang. Ini tari biskalan putri. Nah, selanjutnya di satu pertunjukan wayang topeng itu ada biskalan patih, ada biskalan lanang istilahnya dulu, ada biskalan lanang, juga biskalan patih, ada namanya juga bangteh karena memakai topeng abang dan putih. Nah, nanti filosofisnya biar dijelaskan Mbak itu. Dipertunjukkan kenapa kok diarani biskalan patih atau biskalan lanang? Karena gendingnya namanya bakalan atau bakalan. Jadi di biskalan putri pun sama, dan biskalan patih ini orientasi musiknya sama. Ada teropongan, ada gending biskalan, tapi ya ada rujak jeruk, ada kembangannya rujak jeruk. Nah, di sini musiknya hampir sama, tapi jogetnya wedok dan lanang. Makanya biskalan putri itu wedok, nah ini ada biskalan lanang istilahnya, tapi memakai topeng bangteh akhirnya menjadi disebut biskalan patih. Karena di sini tokohnya adalah tokoh patih. Di topeng itu ada 3, di topeng Malang itu ada tokoh antagonis, tokoh protagonis, ada tokoh gecul. Jadi tokoh protagonis ini tokoh-tokoh gagah, tokoh-tokoh antagonis ya. Antagonis itu tokoh gagah seperti Klono, mungkin Bapang, termasuk salah satunya topeng bangteh ini dengan gerak yang antagonis. Antagonis bukan jelek saja, tapi orientasinya pada bentuk gagah. Terus protagonis itu tokoh-tokoh baik, istilahnya di dalam satu pertunjukan itu ada Gunung Sari, ada Panji Asmorobangun, ada Sekar Taji, Grebeg Jawa, itu termasuk tari protagonis. Terus ada topeng gecul itu adalah bentuknya tadi sampaikan Mbak Soleh itu demang.
Demang itu adalah abdi di satu pertunjukan. Seperti tari topeng Bangtih ini, Beskalan Patih ini, atau Beskalan Lanang ini, sebelum keduanya ini menari ada yang namanya demang. Demang itu mengawali jogetan dan dia mengiring sebagai abdi di satu pertunjukan ini. Di toko Klono juga gitu, tokoh-tokoh antagonis juga ada ini. Untuk di toko protagonis itu ada Gunung Sari. Gunung Sari mesti diikuti yang namanya Raden Potrojoyo. Nah, di situ juga istilahnya gejol, dia memberikan istilahnya jogetan-jogetan yang lucu. Satu topeng, sekian topeng itu yang hanya bisa ngomong hanya satu, yang namanya Potrojoyo. Itu ngomong sendiri. Jadi semuanya ngomong dengan dalang, makanya wayang topeng dalang. Malang itu wayang topeng dalang. Kalau di Madura topeng deleng. Kalau mungkin di Solo Pak Wibi hanya wayang topeng ya, atau topeng atau tari topeng itu ya. Jadi tidak pakai dalang. Saya pernah melihat di festival topeng nasional di Jogja itu ngomong sendiri Pak Wido ya, pakai bahasanya sendiri. Nah itu berbagai macam yang memakai topeng, seperti topeng Tegal, Cirebon dan sebagainya. Nah khusus wayang topeng Malang itu kita pakai cerita Panji. Mungkin nanti akan ditambahin Mbak Soleh dan Mbak Wito. Kita kenapa pakai cerita Panji? Karena bentuk wajah dan sebagainya ini orientasinya pada Panji. Kalau di cerita Purwo atau Mahabharata istilahnya itu pakai tokoh-tokoh yang sudah biasa, ada Arjuna, ada tokoh Kurawa dan sebagainya. Ini topengnya kita pakai topeng Panji. Jadi wajah, orientasi wajahnya juga Panji. Kalau menurut saya sendiri, topeng Malang itu gabungan dari topeng Bali dan topeng Solo Jogja. Maksudnya topeng Bali itu orientasinya kepada bentuk manusia. Mungkin misalnya di Pirsani, di kala jenengan ada topeng-topeng Arjel, mungkin Dramagung ya Pak, teman-teman itu pakai topeng wajahnya manusia semua. Di Solo pakai cerita Mahabharata, dia pakai Arjuna dan Hanoman mungkin ya. Di Malang itu perpaduan, wajahnya tidak seperti manusia, ada ukirannya yang tebel, tapi dia semi manusia, semi wayang. Mungkin yang lebih jelas di tokoh Panjinya yang lebih jelas. Itu wayang topeng dalang Malang. Kembali pada konsep Bangte tadi. Jadi Bangte ini sebagai satu awalan, satu pertunjukan di pertunjukan wayang topeng. Jadi ini juga sedikit memberikan sesuatu pesan-pesan yang dekat dengan yang namanya ritual dan spiritual. Kenapa Bangte? Nah itu mungkin bisa abang dan putih, biji dari ibu dan bapak. Kenapa topeng Pate itu sebelum tampil di pertunjukan ini dia sembahannya ke selambu, atau ini nanti ada gawangan itu istilahnya selambu. Kenapa dia nyembah selambu? Itu mungkin kalau yang setahu saya memang sebelum melihat dunia, sebelum melihat alam ini dia menyembah dulu hal yang pertama atau kawitan, baru dia melihat dunia dan sebagainya. Itu sedikit mungkin saya memberikan hanya seperti itu. Jadi di sini perjalanan topeng Bangte ini sangat luar biasa. Dari segi gending, dari segi gerak, filosofi karakter, nanti itu akan sangat bagus, bisa ditanyakan. Makanya saya hanya memberikan awalan, monggo nanti lebih banyak kita berdiskusi biar nanti penjenengan
unek-unek yang ada di diri penjenengan yang belum tahu topeng Malang atau topeng Bakti bisa ditanyakan. Kalau nanti saya hanya menyampaikan terus satu arah mungkin kurang pas, nanti unek-uneknya tidak keluar. Itu dari saya, mungkin nanti akan disambung Mbak Wito. Terima kasih sementara, matur nuwun, salam rahayu. Monggo Kak Marsam. Keendahan rasa agung, keendahan rasa luhung ingkang bisa nylimurneki liwat budaya ambeksa beksane topeng winarni penari mau